Tahukah kamu, ada seorang influencer yang memelihara binatang liar layaknya kucing peliharaan. Mereka dirawat dan dicintai. Namun nyatanya, hewan-hewan itu dikekang dalam jeruji besi sebelum diperjualbelikan dan dijadikan konten yang menguntungkan. Bahkan, diantaranya dieksploitasi untuk bekerja di luar batas. Padahal, hakikatnya mereka hidup bebas di bumi pertiwi. Kalau menurut aku sih, belum terlalu aware ya, karena melihat dari kondisi juga belum terlalu aware banget sih kayaknya. Menurut aku juga masih di tengah-tengah sih atau biasa aja gitu. Paling aware-nya kalau udah ada yang viral gitu, tapi kalau keseharian biasa aja gitu. Aku sendiri kurang paham ya, tapi mungkin dari yang aku lihat sendiri, orang mungkin lebih peduli ke hewan peliharaannya ya. Karena kita sendiri kan khususnya di daerah sini jarang banget gitu lihat hewan buas yang apalagi hewan-hewan yang dilindungi gitu oleh negara. Menurut aku sih ya fine-fine aja sih ya Kak ya, karena mereka merawatnya dengan baik, kemudian juga ya punya legalitas sendiri gitu untuk itu. Jadi kalau menurut aku ya nggak masalah kalau mereka punya hewan buas untuk dipelihara di rumah. As long as dia kayak menunjukkan sertifikat surat izinnya, terus mereka juga nunjukin kalau bikin ini tuh mereka rawat dengan baik, kayaknya fine-fine aja sih. Karena di alam liarnya pun juga mereka belum tentu sebaik itu dirawatnya seperti itu. Kurang setuju, meskipun pada akhirnya dia punya legalitas apapun yang membuat apa yang dia lakukan itu terlihat legal di mata hukum, tapi pada dasarnya kan setiap makhluk hidup punya habitatnya sendiri, manusia juga punya, hewan juga punya. Jadi alangkah lebih baik ketika tidak menjadikan, tidak mengkapitalisasi hewan buas tersebut untuk kepentingan yang mencari uang gitu. Di tengah minimnya kepedulian terhadap hewan buas, kita dapat melihat perjuangan seorang dosen Unpad yang menyediakan ruang aman bagi mereka yang dikekang. Herlina Agustin, pegiat komunikasi lingkungan yang berani terjun ke dunia satwa untuk memperjuangkan keadilan bagi hewan liar. Bergelut selama sekian tahun, makin memacu dedikasinya di dunia satwa. Ia menelaah fenomena eksploitasi satwa liar dengan membuat berbagai karya yang bisa kita nikmati dalam sebuah pustaka. Waduh banyak ya, kalau total mungkin nggak banyak juga sih ya, kalau hitungannya cuma 20 mah gitu ya, sekitar itulah ya gitu. Jadi mulai dari karya tulis di media massa sama publikasi di jurnal Proceeding kayak gitu. Masih dalam proses. Mudah-mudahan harusnya sih udah keluar ya, tapi mudah-mudahan tahun depan deh, doain aja. Itu tentang komunikasi konservasi. Jadi bagaimana kita berusaha untuk menginformasikan bahwa konservasi lingkungan itu penting gitu, karena kita hidup di bumi yang cuma ada satu gitu. Sebetulnya lebih pada memudahkan untuk edukasi ya, memudahkan edukasi, pengennya sih membuat orang jadi lebih sadar juga gitu. Sekaligus saya juga belajar dari orang lain. Kalau untuk publikasi biasanya kita ke lapangan dan mengumpulkan data gitu. Tapi kalau untuk buku memang butuh perenungan yang lebih lama. Jadi itu agak lebih lama sih. Itu hambatannya mungkin karena waktunya harus lebih khusus gitu. Buku iya. Buat saya iya. Buat orang lain enggak, belum tentu. Karya sendiri gitu maksudnya, ada beberapa ya. Kalau yang jadi favorit saya mungkin lebih pada yang mungkin akan terbit sekarang nih, yang tentang harimau. Karena ke lapangan langsung, wawancara langsung masyarakatnya, mengetahui bagaimana suka dukanya mereka di lapangan, berhadapan dengan petugas. Gitu. Banyak pelajaran yang saya dapat gitu. Ini perlu ada pelatihan khusus karena memang isu lingkungan itu marginal, lebih banyak
yang tertarik pada soal politik, agama, konflik dan sebagainya. Sementara isu lingkungan yang sebetulnya itu penting buat kita itu terabaikan karena banyak unsur dipolitisir gitu. Perlu ada gerakan bersama. Jadi nggak bisa dikerjakan sendiri-sendiri, harus bareng-bareng. Gitu. Apa yang bisa dilakukan untuk mengedukasi masyarakat terhadap isu lingkungan dan pembangunan terutama kita bisa melihatnya dari nilai-nilai jurnalisme ya, kan jurnalisme punya value. Salah satunya adalah apakah dampaknya besar, apakah dekat, approximate gitu ya dengan halayaknya, atau juga kita bisa melakukannya secara sensasional tanpa mengabaikan fakta. Gitu. Harus ada yang menariknya kan. Selain membentuk gerakan satwa, Herlina juga sering berbagi cerita bersama mahasiswa untuk memperluas kepedulian mahasiswa terhadap satwa di Indonesia. Herlina tidak henti memperjuangkan isu eksploitasi lingkungan dan juga hewan. Salah satunya, perdagangan ilegal di Pasar Gelap Citylink, Bandung. Yang melatar belakanginya adalah kesadaran bahwa satwa liar itu ternyata bukan peliharaan. Itu munculnya dari pengalaman sendiri ketika suami saya memelihara elang sebagai salah satu bagian dari apresiasi dia terhadap institusi yang menggunakan simbol elang gitu. Jadi setelah saya tahu bahwa elang itu tidak boleh dipelihara dan sudah dilindungi oleh negara, saya mulai bergerak di bidang perlindungan satwa. Tujuannya adalah memberikan tadi pengetahuan dan penyadaran bahwa satwa liar itu sebetulnya punya fungsi dan peran di alam. Sehingga kalau kita ambil atau kita eksploitasi, dia kehilangan fungsi dan peran di alam yang menyebabkan akhirnya satwa-satwa itu jadi punah dan akhirnya merugikan manusia itu sendiri. Biasanya sih kita edukasi ya. Edukasi baik itu lewat media sosial maupun secara langsung. Bisa juga kita lihat dari konten-konten media mainstream yang menggunakan atau media apapun gitu yang menggunakan satwa liar sebagai bahan kontennya. Kalau bahan kontennya itu mengandung konsep eksploitasi, kami akan protes dan kemudian melaporkannya pada pihak yang lebih berwenang seperti BKSDA atau kalau dia ada di media mainstream kita ke KPI atau ke Dewan Pers. Berarti Ibu menolak influencer yang memelihara satwa-satwa liar? Yes, ya. Karena satwa liar tetap lebih indah di alam. Walaupun kandangnya berlapis emas, tetap dia lebih indah di alam. Karena dia punya fungsi dan peran di alam. Lebih pada gini, kalau kita mau melindungi satwa, berarti kita juga harus melindungi habitat. Gitu. Dan kalau kita melindungi habitatnya, berarti kita tidak boleh mengganggu habitat tempat satwa liar itu hidup. Termasuk di dalamnya sampah, deforestasi, alih fungsi hutan, dan sebagainya. Jadi termasuk juga penggunaan pestisida yang berlebihan itu bisa merusak kehidupan satwa liar.